Ya, saudara, kembali lagi di obrolan pagi hari PTV dan masih bersama dengan dua orang narasumber kita. Dengan tema kita adalah berani beda jadi pengusaha. Wah, ini ada Mbak Melinda dan juga masih dengan Mas Prisma. Baik, kalau tadi dijelaskan bagaimana proses pembelajaran di Amikom, terutama di kewirausahaan yang sangat mendukung ya karir atau bahkan juga produksi mereka berdua. Saya ingin lebih lanjut. Mungkin kita berbicara tentang produknya ya, Mbak Melinda dan juga Mas Prisma ya. Produk Mbak Melinda sendiri itu kan tadi fokus kepada pecinta K-pop. Ya, hobinya memang karena waktu di situ. Nah, sebenarnya bagaimana proses produksi sampai proses marketing berat saat ini? Karena memang di awal saya mencatatkan Maret 2020 itu baru terkumpul ide dan adanya niat, kemudian tindakan. Kemudian Januari kemarin baru launching. Ini baru 2 bulan gitu ya berarti ya. So far bagaimana Mbak Melinda untuk perkembangan bisnis dari Kiyomi.id? Ya, jadi perkembangannya ya lumayan pesat sih. Kayak ini baru 2 bulan, tapi sekarang followersnya udah 5.000 gram, terus di TikTok juga likersnya udah 39.000 likes kayak gitu. Terus produknya gimana dan prosesnya gimana. Jadi awalnya itu ya saya cari inspirasi, kayak kan itu kita carinya ini ya, kayak idolnya siapa, kayak karakternya gimana, dan itu hairstyle-nya kayak gimana. Nah, itu yang kita pahami dulu, terus saya sketch biasanya. Nah, udah saya sketch, saya itu punya desainer sendiri gitu. Jadi karena kan saya itu sebenarnya suka sketch, cuman saya sebenarnya tuh nggak bisa gambar gitu. Jadi saya cuma sketch apa yang ada di otak saya aplikasikan. Terus untuk menjadikan itu dalam bentuk yang saya inginkan gitu, saya kan butuh orang yang profesional, emang bisa di bidang itu gitu. Jadi saya serahin ke desainer saya buat mewujudkan apa yang udah saya sketch dan apa yang jadi inspirasi dari saya gitu. Ya kita ini ke pabrik dan jadilah itu. Dan banyak ini sih komplimen yang bilang bonekanya tuh bagus dan kualitasnya itu sama-sama yang di luar negeri, bahkan katanya ada yang bilang lebih bagus dari yang di luar negeri gitu. Karena sebenarnya kalau merchandise itu kalau misalkan yang doll kayak gitu kan, sekarang kan saya fokusnya di doll ya. Kalau doll itu biasanya itu dari luar negeri gitu, biasanya dari Korea, Thailand, China kayak gitu. Dan dari Indonesia tuh belum ada yang yang benar-benar fokus kayak saya kayak gitu. Nah, jadi kayak mereka tuh senang gitu loh ada alternatifnya di Indonesia. Karena kalau misalkan dari luar negeri itu biasanya pengirimannya bisa sampai 5 bulan kayak gitu, apalagi di masa COVID kayak gini. Terus juga kalau dari luar negeri kan ada IMS, tax, pengiriman dan pajaknya juga gitu. Jadi kan harganya bakal lebih mahal. Sementara kalau misalkan dari Kiyomi tinggal mikirin ongkir aja kayak gitu. Itu sih. Terus ya sebenarnya Kiyomi itu gak cuman di boneka kayak gitu aja. Jadi sebenarnya nanti bakal banyak produk-produk lainnya. Cuman sekarang ya karena emang baru launching ya jadinya baru itu. Baru boneka. Cuman saya lagi working on beberapa project yang bakal saya launching berikutnya gitu. Wow, luar biasa. Nah, sejauh ini untuk boneka Kiyomi, so far ada berapa banyak orderan yang sudah masuk? Kemarin itu kita kan ininya 400 ya, udah sold itu 350 piece. Wow, berarti Alhamdulillah cukup banyak sekali ya. Dari 400 dalam waktu 2 bulan. Dalam waktu 2 bulan, baik. Tapi memang untuk prosesnya dari Maret sampai Januari tentu sangat menguras energi dan juga tenaga ya, Mbak Melinda ya. Banget. Saya kayak tidur itu ya secukupnya aja gitu. Yang penting bisa tidur. Malah itu sebenarnya kadang tuh nggak tidur, cuman ketiduran gitu. Oh, oke. Karena ketiduran aja berarti ya. Iya. Baik. Nah, saya lanjutkan kepada Mas Prisma sendiri. Mas Prisma, kalau sejauh ini Mas Prisma dibandingkan maksudnya dengan Mbak Melinda, usaha dari Mas Prisma terutama yang studio foto itu jauh lebih lama ya, atau jauh sudah terbentuk dulu ya. Nah, kira-kira apa sih
proses yang selama ini Mas Prisma alami, tantangan apa saja yang Mas Prisma alami ketika membangun ya studio foto ini sendiri? Atau bahkan mungkin usaha-usaha lainnya juga, Mas Prisma bisa menceritakan, silakan. Oh iya, namanya usaha itu kalau kita membuat suatu usaha itu pasti gampang banget. Tapi yang jadi tantangannya adalah kita menjaga nama baik dari usaha kita. Gimana cara kita untuk melakukan pelayanan ke customer kita, itu biasanya jadi penilaian suatu dari produk kita. Rata-rata klien sih jarang lihat dari hasil dari produk, yang penting itu pelayanannya dulu. Kalau pelayanannya dia cocok, sesuai sama dia, kita bisa dapetin hati dari klien, pasti klien itu next time bakal balik ke kita lagi. Baik. Berarti kuncinya meskipun banyak produk yang sama, misalnya kan studio foto atau fotografi ini kan banyak sekali ya saat ini ya, usaha-usaha serupa. Kunci utamanya biar memenangkan pasar adalah ke pelayanan itu sendiri ya Mas ya? Ya, pelayanan itu ada yang paling kuncinya. Oke, baik. Kemudian Mbak Melinda bagaimana nih untuk menjaga supaya bisnisnya itu tetap maju, maksudnya tetap menjadi nomor satu pionir, karena kan bisnis yang serupa itu boneka seperti Korea sebagainya itu kurang lebih kan juga ada beberapa yang sama. Apa yang kemudian membuat Mbak Melinda atau strategi apa yang menjaga agar bisnisnya itu tetap naik atau tetap di nomor satu? Halo? Ya, halo Mbak Melinda? Halo? Ya, bisa mendengarkan suara saya? Halo, iya, bisa. Gimana nih strateginya apa? Mbak Melinda, strategi apa yang bisa diberikan atau selama ini dilakukan oleh Mbak Melinda agar usahanya tetap nomor satu nih, produknya tetap jadi nomor satu? Oke, yang pertama kalau dari saya itu kita harus maintain kualitas dari produk kita. Jadi ya kalau misalkan produk kita kualitasnya udah bagus gitu, ya mau gimana pun orang bakal tetap balik lagi gitu. Dan dari kalau misalkan produk kita emang bagus, orang bakal merekomendasikan ke teman-temannya gitu. Orang bakal post itu dengan sukarela gitu. Jadi kalau misalkan emang produk kita udah bagus, itu mereka bakal royal ke kita gitu. Mereka gak bakal segan-segan untuk ngepost di sosial media mereka, nge-tag kita, bahkan mereka bikin konten TikTok buat produk saya gitu. Jadi secara nggak langsung kan mereka memarketingkan produk saya gitu. Mereka menjadi marketing saya juga kayak gitu. Terus ya saya harus PR buat saya ya. Saya harus memastikan kualitas dari produk saya bakal tetap bagus. Terus desainnya emang harus unik, lucu kayak gitu, emang harus di-maintain. Karena ya sebenarnya kuncinya itu ya dari desainnya, lucunya, bagusnya gitu, terus kualitasnya, terus juga pelayanannya. Ya benar sih, kayak kalau misalkan pelayanan kita bagus juga mereka pasti kayak seneng gitu kan. Terus ya kalau dari saya kayak nilai tambah dari produk itu gimana kayak gitu. Jadi sebenarnya kan kayak kalau produk saya itu bisa dibilang sebenarnya produk gak penting kayak gitu. Cuman saya termotivasinya kayak gini. Pernah Bu Suyatmi, dosen saya, pernah bilang kayak gini. Kalau kamu jual produk, itu tuh produknya berguna dan laku, itu tuh kamu cuman sales gitu. Jatuhnya itu cuman sales. Cuman kalau kamu jual produk yang tidak berguna dan laku, itulah kamu baru pengusaha kayak gitu. Oh, oke, baik. Point of difference-nya di situ ya. Kemudian dari situ saya kayak termotivasi, ya udah berarti kalau saya bisa jual ini dan laku, ya berarti saya emang ditakdirkan di dunia ini kayak gitu. Jadi serial entrepreneur ya. Pengembangan bisnisnya ke depan seperti apa nih Mbak? Boleh dong dibocorin sedikit aja. Kan kenapa, Mas? Sekarang udah doll nih, boneka gitu ya. Pengembangan bisnis ke depannya apa nih? Boleh dong dibocorin ke kita-kita? Ya nanti tanggal 15 Maret saya masih launchingnya masih dalam doll sih. Cuman dulu kan itu kayak cuman kepalanya gitu kan, head only gitu. Jadi saya mau luncurin yang full body, jadi ada badannya. Terus next saya mau bikin kayak apa ya, kalau kita tuh bilangnya itu collection book. Jadi
di dunia per K-popan itu sendiri kan seperti yang saya bilang tadi ada banyak banget jenis koleksi dan salah satunya itu juga namanya photocard. Nah, photocard ini biasanya disimpan dalam wadah yang kayak album foto kayak gitu. Nah, itu yang saya mau bikin tapi kayak desainnya yang lucu gitu, yang desainnya benar-benar bagus, dan itu juga saya masih nyari vendor yang bisa produksi dengan kualitas yang bagus seperti yang saya inginkan, dan ya kayak gitu sih. Terus nanti juga bakal stationery lucu kayak gitu, dan bakal memperluas lagi gitu loh, karena K-pop itu sangat-sangat luas. Saya aja pertama itu kan saya nggak promosikan sama sekali untuk ke luar negeri, tapi ada beberapa yang order dari internasional, dari Malaysia, dari Thailand, dari Philippines kayak gitu tuh ada yang order gitu dari luar negeri. Jadi ya saya gak fokus ke sana aja udah ada nih pasarnya gitu. Gimana kalau misalkan nanti saya fokusin ke situ kayak gitu. Itu sih saya jadi pengen lebih ke marketing ke luar negerinya juga kayak gitu. Oke, baik. Ya, karena waktu sudah mepet sekali, Mas Prisma dan juga Mbak Melinda, bisakah memberikan sebuah closing statement secara singkat, terutama bagi para generasi muda nih, untuk berani beda jadi pengusaha? Mas Prisma dulu, silakan. Untuk teman-teman yang mau mulai bisnis, kalau udah ada idenya, selagi kita bisa memanfaatkannya dengan baik, ya yang penting mulai aja dulu. Oke, baik, itu aja Mas Prisma. Ya, baik, kepada Mbak Melinda silakan. Ya, kalau dari saya, kalau misalkan kalian emang tahu kalian pengen jadi pengusaha, kalian harus haus. Kalian tuh harus haus mencari ilmu, karena kalian tuh nggak bisa kalau misalkan saya pengen ini, terus saya langsung terjun aja tanpa ada ilmu, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi nggak bisa kayak main mulai-mulai aja, nanti pasti bisa kok. Ya bisa, cuman kalau kamu di jalannya tersesat gimana kayak gitu. Kalau di jalannya kamu nggak tahu apa-apa gimana. Jadi kamu tuh butuh ilmu gitu. Jadi sebelum kamu mulai itu, kamu harus isi dulu otak kamu dengan pengetahuan minimal sedikit aja. Sementing kamu tuh ada pengetahuan gitu untuk memulai gitu. Jadi ketika kamu gagal, bukan ketika kamu susah kayak gitu, kamu bakal tahu caranya keluar dari dari masalah itu gimana kayak gitu. Siap. Jadi harus haus ilmu, harus berani, ya harus nggak apa-apa gitu, harus berani. Kalau misalkan gagal, kamu tuh masih muda gitu, ada banyak banget, lebih baik jatah gagalnya itu dipakai sekarang dibanding nanti pas kamu tua kayak gitu. Ya udah, semangat sekarang, habisin masa gagal kamu sekarang, dan ya harus haus akan ilmu gitu. Ya, baik. Wow, sangat menginspirasi sekali ya kedua anak muda ini. Baik, sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Melinda Zulma dan juga Mas M. Prisma atas waktu yang telah diberikan pada kami pada saat ini. Sukses selalu, tetap jaga kesehatan ya. Dan terima kasih juga untuk atensi Anda saudara. Saya dan Keurpan pamit undur diri. Sampai jumpa.